Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menganalisis gaya kepemimpinan salah satu tokoh inspiratif saya, yaitu Raden Ajeng Kartini. Tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina, dengan NIM 523322. Saya dari program studi PGSD kelas C angkatan 2023 Universitas Sulawesi Barat. Langsung saja yang pertama, yaitu profil singkat dari R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tahun 1879 dan wafat pada tahun 1904 adalah tokoh pejuang emansipasi wanita Indonesia yang lahir di Jepara. Merupakan putri dari bangsawan Jawa, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan dikenal karena pemikiran progresifnya yang disampaikan melalui surat-suratnya yang kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kartini memperjuangkan kesetaraan wanita melalui pendidikan dan gagasan pembaruan sosial, dan setelah wafatnya, ide-idenya diwujudkan dengan mendirikan sekolah. Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, khususnya di bidang pendidikan dan kesetaraan dengan pria. Ia berusaha agar perempuan, terutama perempuan pribumi, mendapatkan hak pendidikan yang sama, tidak terbelenggu adat, dan juga memiliki kebebasan untuk berpendapat serta tidak direndahkan derajatnya. Perjuangannya terwujud melalui surat-suratnya yang kritis terhadap tradisi dan pendirian sekolah untuk perempuan. Mari kita analisis gaya kepemimpinan dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini memiliki 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama demokratis, kedua transformasional, ketiga pedagogis, keempat peduli sosial, dan yang kelima emansipatif atau membebaskan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Demokratis. Raden Ajeng Kartini menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang tercermin melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, secara konsisten mendelegasikan wewenang dengan memberikan kepercayaan penuh kepada perempuan lain untuk berperan aktif dalam perjuangan tanpa memonopoli kepemimpinan. Kemudian yang kedua, Kartini mengutamakan musyawarah kolaboratif dengan mendorong dialog dan pertukaran pikiran dalam pengambilan keputusan, melibatkan berbagai perspektif dari perempuan yang dibinanya. Dan yang ketiga, ia membangun komunikasi terbuka melalui surat menyurat dan mempertemukan langsung dengan inklusif. Memastikan bahwa semua suara didengarkan dan dihargai. Melalui pendekatan ini, Kartini berhasil menciptakan gerakan emansipasi dan partisipasi dan berbasis pada kekuatan kolektif di mana setiap perempuan merasa memiliki peran dalam perjuangan bersama. Kemudian gaya yang kedua yaitu transformasional. Raden Ajeng Kartini menunjukkan kepemimpinan transformasional melalui visinya yang revolusioner tentang kesetaraan dan pendidikan perempuan. Dengan keteguhan prinsip yang tak goyah, ia tak hanya menciptakan visi perubahan tetapi juga menjadi teladan hidup yang menginspirasi perempuan-perempuan di masanya. Melalui pemikiran dan tindakannya, Kartini memberikan motivasi untuk melampaui batas sosial yang membelenggu, mendorong setiap perempuan untuk bangkit dari keterbatasannya dan meraih kemajuan. Kepemimpinannya menjadi kekuatan yang mendorong, yang mampu mentransformasi pola pikir masyarakat dan membuka jalan bagi emansipasi perempuan Indonesia. Kemudian gaya yang ketiga yaitu pedagogis. Raden Ajeng Kartini menerapkan pendekatan kepemimpinan pedagogis yang menempatkan pendidikan sebagai alat utama pemberdayaan perempuan. Keyakinannya bahwa pengetahuan adalah kunci kemandirian diwujudkan secara nyata melalui pendirian sekolah perempuan, di mana ia secara aktif mengajar dan membuka akses pendidikan yang sebelumnya tertutup bagi kaum perempuan. Bagi Kartini, pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan senjata transformatif untuk membebaskan perempuan dari belenggu, ketergantungan, dan juga keterbatasan, sehingga mereka mampu mencapai kemandirian penuh dan berpikir dan bertindak. Kemudian gaya yang keempat yaitu peduli sosial. Raden Ajeng Kartini menunjukkan kepedulian sosial yang mendalam dengan tidak hanya memperjuangkan pendidikan perempuan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara luas. Perhatiannya tercermin dari upayanya membantu pengrajin ukir Jepara untuk meningkatkan nilai ekonomi karya mereka.
menunjukkan komitmennya pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang lebih mengagumkan. Kartini tetap konsisten melanjutkan perjuangan ini dalam berbagai kondisi, termasuk setelah menikah, dengan terus membina dan mendidik perempuan dari berbagai latar belakang, baik Jawa maupun Madura. Kepeduliannya bersifat holistik, menyentuh aspek pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dan gaya yang terakhir yaitu emansitatif atau membebaskan. Raden Ajeng Kartini mengedepankan kepemimpinan emansipatif yang berfokus pada pembebasan perempuan dari belenggu patriarki dan tradisi yang membatasi. Melalui pemikiran dan tindakannya, ia secara aktif mendorong kemandirian serta partisipasi perempuan dalam ruang publik. Kartini menolak berbagai bentuk ketergantungan dan secara konsisten membangun rasa percaya diri perempuan, meyakinkan mereka bahwa mereka mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Perjuangannya tidak hanya terbatas pada pendidikan, tetapi juga pada pembentukan mentalisasi dan juga yang memungkinkan perempuan untuk berdiri setara dalam masyarakat. Sekian dari analisis tentang Raden Ajeng Kartini. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.